gemuk itu nanti yang besar yang salah, itu permainan laki-laki. Kalau yang putri-putri mainnya pakai dakon itu, dakon cungklak itu mungkin masih kenal kalau yang kayak gitu. Nah, enggak, ada alat-alat perang juga senapan-senapan model Belanda nih. Topi-topinya raja zaman dulu macam-macam modelnya, payung bawah ini payungnya untuk dalam kapal. Kalau kotak kaca ini dulu untuk membawa putri raja nih. Jadi ini namanya Joni Jempono. Itu biasa digunakan untuk putri kalau pergi atau kalau jadi pengantin, itu nanti akan diangkat dalam tandu ini. Yang angkat itu nanti sekitar 24 orang dimasukkan ke dalam tandunya. Dan banyak modelnya, nanti kita lihat di tempat lain bermacam-macam model-model tandu. Iya. Itu kayu jati tuh. Ini buat musang, gubuk musang. Di belakang kita ini ada patung Buddha, tapi masih tentang PB10. Jadi PB10 yang kaya raya itu banyak fasilitasnya yang terbuat dari emas ya. Misalnya ini patung Buddha, tapi pelamanya ini bahannya dari emas dan intan berlian. Jadi di kepala kuda, di lehernya kuda itu emas, di perut kuda itu tempat tindakan kaki ada berlian. Kita lihat dulu, cuma karena kurang dirawat. Jadi ada di kepala itu ada emas yang batu cincin, di lehernya itu lapisannya emas, intannya zaman dulu, di perutnya kuda itu kanan kiri yang masih nampak berkilau dengan karena tidak bergosok gitu. Di tempat di dalam dari ini nama insan gitu. Jadi ini dulu sudah pengantin. Jadi ceritanya di dinding ini menceritakan tentang prosesi upacara perkawinan adat Keraton. Jadi kalau orang jadi pengantin itu ya seperti ini sekarang sudah biasa, kalau orang Jawa, orang Solo jadi pengantin itu sudah seperti raja caranya. Sama penjaganya ini dulu orang Turki. Jadi di zaman itu ada dikasih 6 orang kasih dari Turki. Jadi orang-orangnya seperti ini, itu menjaga putri-putri raja. Jadi orang yang cukup gini untuk menjaga di jalan keraton itu orang-orangnya seperti 6 orang. Tapi ya sampai meninggal di sini nggak ada keturunannya, karena kan cukup gini. Jadi dari kira-kira cukup gini. Iya, kasihan banget deh. Iya. Ya mungkin juga orang masih segini ya, cuma kalau wayang ini memang budaya raja ini, wayang yang di sini ini di namanya disebut, jadi di balik kaki wayang itu ada tulisannya P. Jadi ini bermacam-macam kesenian ya, di bulan kerajaan dulu ada wayang kulit, wayang beber, ada tari topeng, ada tari salju, itu tari kuda lumping, ada bomnya, gamelannya, gendernya, itu di bulan di kawasan kapal. Ada juga pertunjukan ini, rodolan. Jadi dulu kalau sore itu prajurit itu latihan perang-perangan seperti ini. Jadi naik kuda bawa tongkat namanya rodolan. Jadi pukul-pukulan itu nanti yang jatuh yang kalah itu bermain sekaligus latihan prajurit. Habis latihan perang nanti bikin lingkaran. Nah, di tengah lingkaran itu dilepas sapi sama nasa. Jadi diadu sapi sama harimau. Hiburannya orang zaman dulu. Nah, kepala sapinya itu dikasih pisau itu senjatanya. Namanya tadi itu dipasang di kepala sapi nanti bertarung sama harimau. Berhiburan prajurit biar sudah perang lagi. Hiburannya parah. Kalau perang pakai model seperti ini
wanita untuk peran juga dikasih pilihnya ini namanya memberi atau pattern ini, jadi senjata yang dipasang di kepala untuk foto konde, tapi kalau ada bahaya dipakai untuk senjata. Kalau ada perang daripada diambil musuh diri itu gitu, merasa hidup. Ini kalau yang semua diambil sampai yang menang, misalnya laporan ini sama-sama, jadi kekerasan namanya kejawen. Dulu di Keraton itu ada zaman namanya Mati Kaya. Tahun 700 dari India ada agama Hindu di sini. Tahun 800 ada agama Buddha. Tahun 1500 ada agama Islam. Tapi kalau doa bareng, jadi Wilujengah itu selamatan. Jadi itu Wilujengah itu selamatan, minta selamatan. Ya juga seperti yang masing-masing bagi tapi kalau yang jadi raja karena raja itu sunnah ada sampai dalam yang simbol anjing Tuhan Paku Bolo dibaca biasanya Jawa. Kalau khotbah Jumat bawa tongkat ini namanya Mongadira. Nah, kalau doanya ini yang Wilujengah, jadi bapaknya Islam tapi caranya cara Jawa. Jawa itu unsurnya dari Hindu-Buddha. Jadi bermacam-macam agama dan kepercayaan di dalam keraton. Tapi kalau rajanya sudah kerajaan Islam, jadi yang jadi raja harus Muslim. Maka kita melanjutkan perjalanan masih separuh lagi. Ya. Jadi kita menuju ke ruangan kereta-keretanya ke sebelah kanan. Kalau yang di depan kita ini keretanya itu ditutup karena kondisinya sudah rusak. Kereta ini dulu hanya dipakai satu kali untuk membawa jenazahnya Paku Buwono X. Jadi dulu ke X10 yang Waya itu dulu serba sepeda. Jadi sebelum meninggal itu pesan ke Denasana kereta, dua kereta untuk nanti kalau meninggal itu khusus membawa jenazahnya itu menggunakan kereta ini. Membawa itu maksudnya membawa jadi dari istana sampai ke pemberangkatan, karena dulu kalau meninggal di bahwa makamnya di Imogiri itu di Jogja. Jadi untuk pemberangkatannya itu melalui stasiun kereta api Balapan. Jadi untuk membawa jenazahnya ke sana itu juga pakai gerbong kereta api khusus yang di alun-alun selatan sana itu. Jadi hanya dipakai di masa PB 10 tahun 1939. Habis itu nggak pernah dipakai lagi. Ada dua karena kondisinya rusak. Jadi untuk raja dan untuk permaisurinya. Kalau yang kita lihat yang bagus nanti ada kereta kencananya. Terus ini sebelum kita ke sana 9 itu pernah berdoa atau bahasanya meditasi atau semedi atau bertapa begitu. Nah bertapanya itu karena jadi waktu istrinya hamil itu Romo Warsito itu pujangga teramal gitu nggih. Jadi ngeramal bahwa anaknya itu besok itu hayu. Nah hayu itu kan diartikan wanita cantik gitu nggih. Nah raja kan berharap pengen punya anak laki-laki. Nah raja itu melakukan doa, jadi berdoa di atas sumur itu berbulan-bulan. Nah supaya anaknya laki-laki kan bisa meneruskan begitu gitu. Jadi mungkin karena doanya itu tadi terkabul. Jadi begitu lahir ternyata si anak itu lahirnya laki-laki. Ya senang sekali raja umur 3 tahun itu sudah diangkat sebagai putra mahkota dan akhirnya benar berhasil menjadi raja. Jadi Paku Buwono X. Nah PB 10 itu adalah raja yang paling hebat, paling sukses di keraton sini berkat doa dari bapaknya itu tadi. Nah sekarang juga orang-orang masih banyak yang meniru, jadi suka doa di situ. Ada yang pengen cepat keturunan, ada yang pengen cepat jodoh, ada yang pengen usahanya bagus, ada yang pengen naik jabatan, ada yang pengen macam-macam, pengen juga doa di situ gitu. Karena dulu meniru raja, jadi raja saja doa di situ dan doanya itu terkabul. Jadi dianggap tempat itu bagus untuk berdoa. Jadi macam sinyalnya tinggi gitu loh tempat di situ itu. Dan airnya itu kan mata air ya, jadi dalamnya sekitar 7 meter gitu. Dan airnya nggak pernah habis. Nah itu keunikan airnya itu dites di lab gitu ternyata unsur mineralnya itu tinggi, beda dengan yang keran-keran di sini itu beda, kualitasnya beda. Jadi kalau air yang mineralnya tinggi itu kan untuk kesehatan itu bagus. Jadi kalau untuk cuci muka, untuk diminum itu bisa untuk kesehatan seperti itu. Nah ini monggo nanti kita lewat ke sana ke ruangan kereta-kereta itu. Yang mau mampir di situ boleh. Jadi disediakan di gendang itu yang mau cuci muka,
yang mau minum itu juga ada di gelas-gelas. Maka kita ke arah sini ke ruangan yang sebelah. Boleh kalau bawa botol bisa diisi, kalau yang belum punya botol juga di. Jadi bakal juga minum aja. Sering. Iya. Iya. Siapa tahu biasanya dikabulkan di mana tempat. Nah ini tempatnya. Dulu ada orang yang sampai mati. Sekarang boleh mati tapi airnya di